sebelum kita ulik lebih jauh, alangkah bijaknya kalau pemirsa semua menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya Anda tidak ketinggalan informasi menarik dari kami. Terima kasih. Kita lihat saat ini kendaraan Perdana Menteri Malaysia telah tiba di halaman depan Istana Kepresidenan Bogor dan disambut dengan anak-anak dengan pakaian adat yang mengibarkan bendera merah putih dan juga bendera Malaysia. Dan marilah kita saksikan upacara penyambutan resmi Perdana Menteri Malaysia di halaman Istana Kepresidenan Bogor. Hormat senjata! Lapor, upacara, siap, dimulai. Selanjutnya, pasukan, siap, diperiksa. Saat ini dapat
Kita saksikan secara bersama-sama kedua pemimpin negara tengah melaksanakan inspeksi barisan. Dan ini merupakan kunjungan luar negeri pertama Perdana Menteri Malaysia ke-10 ini. Dan Indonesia merupakan negara pertama yang dikunjungi semenjak menjabat menjadi Perdana Menteri Malaysia pada tanggal 24 November tahun 2022. Dan untuk diketahui bahwa sebelum tiba di Istana Kepresidenan Bogor, Perdana Menteri Malaysia dan rombongan terlebih dahulu mengunjungi Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk melakukan upacara peletakan karangan bunga. Di sini terlihat pasukan anak-anak dengan menggunakan pakaian adat Indonesia mengibarkan bendera merah putih dan juga bendera Malaysia. Pemeriksaan pasukan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Dan upacara penyambutan resmi telah selesai. Setelah ini kedua pemimpin akan mengenalkan sejumlah delegasi yang turut hadir di Istana Kepresidenan Bogor pada hari ini. Dari Indonesia tampak menteri yang hadir yakni Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Bapak Pratikno, Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto, Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauziah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bapak Basuki Hadi Mulyono, Menteri BUMN Bapak Erick Thohir, Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bapak Bahlil Lahadalia, Kepala Otorita IKN Bapak Bambang Susanto, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Bapak Abdul Qadir Jailani, serta Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Bapak Hermono. Dan dari Malaysia tampak hadir Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Diraja Zamri Abdul Qadir, Menteri Perdagangan Internasional dan Industri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz, Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Malaysia Dato Sri Amran Muhammad Zin, Chargé d'Affaires Kedutaan Malaysia Adlan Muhammad Safik, dan juga Ketua Menteri Selangor Dato Sri Amiruddin Sari. Setelah ini, kedua pemimpin akan menuju ruang teratai Istana Kepresidenan Bogor untuk melaksanakan foto bersama dan dilanjutkan dengan penandatanganan buku tamu. Kita saksikan saat ini sesi foto bersama antara kedua pemimpin negara sedang berlangsung. Dan kemudian Perdana Menteri Anwar Ibrahim saat ini tengah menandatangani buku tamu yang telah disiapkan. Selanjutnya, kedua pemimpin negara akan menuju halaman belakang Istana Kepresidenan Bogor untuk melaksanakan penanaman pohon bersama. Sebelum tiba di Istana Kepresidenan Bogor, rombongan Perdana Menteri Malaysia tadi mengunjungi terlebih dahulu Taman Makam Pahlawan Kalibata, dan diketahui Perdana Menteri Malaysia beserta rombongan mengunjungi Taman Makam Kalibata sekitar pukul 8
lewat 45 menit waktu Indonesia bagian Barat. Di sana, Perdana Menteri Malaysia melaksanakan upacara peletakan karangan bunga. Dan direncanakan juga Perdana Menteri Malaysia beserta rombongan akan berada di Indonesia selama 2 hari sejak kemarin dan diagendakan akan kembali bertolak ke Malaysia pada hari Senin sore tanggal 9 Januari tahun 2023. Saat ini, kedua pemimpin negara tengah menuju lokasi penanaman pohon bersama di halaman belakang Istana Kepresidenan Bogor. Dan penanaman pohon ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan saat menerima kunjungan tamu negara ke halaman Istana Kepresidenan Bogor. Untuk diketahui nantinya kedua pemimpin negara ini akan menanam pohon merawan yang merupakan salah satu jenis pohon yang mendominasi hutan hujan tropis di Indonesia yang berada di Sumatera dan juga Kalimantan. Perdana Menteri Anwar Ibrahim diketahui lahir pada 10 Agustus tahun 1947 di Bukit Mertajam dan ia mulai menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10 sejak tanggal 24 November tahun 2022. Sebelumnya ia juga pernah menduduki beberapa posisi dalam pemerintahan Malaysia, di antaranya adalah sebagai Menteri Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Malaysia pada tahun 1983 hingga 1984. Kemudian juga pernah menjabat sebagai Menteri Pertanian Malaysia tahun 1984 hingga 1986 dan juga sebagai Menteri Pendidikan Malaysia tahun 1986 hingga 1991 dan juga ia pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Malaysia ke-7 pada tahun 1993 hingga 1998. Saat ini kedua pemimpin negara telah tiba di lokasi penanaman pohon merawan. Pohon merawan ini merupakan salah satu jenis pohon yang mendominasi hutan hujan tropis di Indonesia yang berada di Sumatera dan juga Kalimantan. Pohon ini nantinya akan memiliki kayu yang kuat dan awet, oleh karenanya sering digunakan sebagai bahan tiang, papan bangunan, hingga kayu dalam pembuatan kapal. Namun, pohon ini telah masuk ke dalam daftar International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources dengan kategori terancam punah karena sering dimanfaatkan, sehingga mengalami penurunan jumlah spesies. Dengan adanya penanaman pohon ini pada hari ini di Istana Kepresidenan Bogor, diharapkan dapat menjadi langkah untuk menjaga kelestarian pohon merawan di Indonesia. Setelah ini, Presiden Joko Widodo dan juga Perdana Menteri Anwar Ibrahim akan menaiki bugi untuk berkeliling Kebun Raya Bogor.
Saat ini Presiden Joko Widodo dan juga Perdana Menteri Anwar Ibrahim sudah berada di Bugi dan akan menuju Kebun Raya Bogor untuk berkeliling dan melihat koleksi pohon dan juga tanaman yang berada di Kebun Raya Bogor, yang merupakan botanical garden tertua di dunia. Terlihat dalam kegiatannya berkeliling Kebun Raya Bogor menggunakan bugi, Presiden Joko Widodo mengendarai buginya sendiri, yang kemudian di sebelahnya nampak Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Dan keduanya tampak berbincang sambil menikmati suasana Kebun Raya Bogor. Sebagaimana diketahui bahwa Kebun Raya Bogor memiliki luas mencapai 87 hektar dan memiliki kurang lebih sebanyak 15.000 jenis pohon dan juga tumbuhan. Hal menarik lainnya adalah usia Kebun Raya Bogor ini sudah mencapai 205 tahun dan hal tersebut menjadikan botanical garden tertua di dunia. Bagaimana diketahui juga bahwa mulanya Kebun Raya Bogor ini hanya akan digunakan sebagai kebun percobaan bagi tanaman perkebunan yang akan diperkenalkan di Hindia Belanda. Namun pada perkembangannya pendirian Kebun Raya Bogor dapat dikatakan mengawali perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia dan sebagai wadah bagi ilmuwan terutama di bidang botani di Indonesia. Secara terorganisasi pada saat itu yakni sekitar tahun 1880 hingga 1905. Dan berawal dari situ kemudian lahirlah beberapa institusi ilmu pengetahuan lainnya. Dan sesuai dengan sejarah dan koleksi tanamannya, Kebun Raya Bogor dijadikan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Kembali lagi kepada kunjungan Perdana Menteri Malaysia hari ini di Indonesia. Perdana Menteri Anwar Ibrahim beserta rombongan telah tiba di Indonesia sejak hari Minggu 8 jam, yakni diantaranya mengenai penekanan perlindungan TKI di Malaysia dan dimulainya pembahasan masalah penyelundupan orang. Selain itu juga ada kerjasama di sektor lain seperti dalam untuk diketahui bahwa pada tahun 2021, Indonesia merupakan mitra dagang global terbesar ke-7 di Malaysia. Dan hal tersebut meningkat pada tahun 2022 menjadi posisi ke-6 sebagai mitra dagang global terbesar di Malaysia. Dapat kita saksikan bersama, saat ini kedua pemimpin masih menaiki bugi dan mengelilingi Kebun Raya Bogor. Terlihat juga kedua pemimpin menikmati suasana pepohonan yang ada di sana. Dan sebagai informasi, dari banyaknya koleksi pohon dan tumbuhan di Kebun Raya Bogor, terdapat satu pohon tertua, yaitu pohon leci. Berawal dari bibit yang didatangkan dari Tiongkok dan ditanam di area Kebun Raya Bogor pada tahun 1823, dan hingga saat ini pohon tersebut masih berdiri kokoh di usianya yang sudah sangat tua. Bisa dikatakan juga pohon tersebut menjadi saksi sejarah perkembangan kebun raya dan juga Indonesia.
Kebun Raya Bogor memiliki jalur yang nyaman dan juga cocok untuk bersepeda dan juga berjalan kaki. Ditambah dengan banyaknya pepohonan yang rindang, menjadikan Kebun Raya Bogor sebagai tempat Presiden Joko Widodo biasanya bersepeda pada akhir pekan. Dan bahkan pada tahun lalu, Presiden Joko Widodo juga pernah mengajak Perdana Menteri Australia untuk bersepeda mengelilingi Kebun Raya Bogor. Kedua pemimpin negara akan menyaksikan penyerahan letter of intent terkait partisipasi Malaysia terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara. Sekarang kita saksikan secara bersama-sama bahwa kedua pemimpin negara masih berada di Kebun Raya Bogor. Keduanya berjalan kaki menikmati suasana di sana dan juga melihat beberapa koleksi pepohonan yang juga ada di Kebun Raya Bogor yang merupakan botanical garden tertua di dunia. Dan direncanakan juga nanti kita akan menyaksikan kedua pemimpin negara akan menyaksikan penyerahan letter of intent atau surat ketertarikan terkait pembangunan, terkait partisipasi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara dari Malaysia ke Indonesia. Dan untuk diketahui bahwa Indonesia merupakan mitra dagang global terbesar bagi Malaysia dan tercatat pada tahun 2022 sepanjang periode Januari hingga November, total nilai perdagangan Indonesia ke Malaysia meningkat sebesar 41,7% dibanding tahun sebelumnya menjadi sekitar 426 triliun rupiah dan menjadikan Indonesia naik peringkat menjadi mitra dagang terbesar. Terlihat saat ini Presiden Joko Widodo dan juga Perdana Menteri Anwar Ibrahim hampir tiba kembali di Istana Kepresidenan Bogor. Dan masih seperti awal, Presiden Joko Widodo mengendarai buginya sendiri dan di sampingnya ada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Terlihat kedekatan antara kedua pemimpin negara ini dikarenakan juga Indonesia dan juga Malaysia merupakan negara serumpun, negara tetangga. Bukan Om, wartawan itu Om. Saat ini Presiden Jokowi dan juga Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah tiba kembali di halaman belakang Istana Kepresidenan Bogor.
Selanjutnya, kedua pemimpin negara ini akan menuju veranda belakang Istana Kepresidenan Bogor untuk melaksanakan pertemuan tatap muka atau tete-a-tete. Dan saat ini dapat kita saksikan bersama kedua pemimpin negara tengah melaksanakan pertemuan tatap muka atau tete-a-tete